Beberapa hari yang lalu Suginur atau Suginur Harja atau ada juga yang menyebut Ustadz Suginur kembali viral, kembali heboh karena menurut berita yang beredar dia diusir atau tidak diterima saat akan melakukan acara di daerah Banyumas, karena kita ketahui bahwa Banyumas adalah basis dari Banser juga termasuk PGN, sehingga apa yang dia lakukan di situ tentu mendapat penolakan. Alasannya adalah karena tidak mengantongi izin, ada juga yang alasannya masyarakat tidak suka dan resah karena ceramahnya sering berisi provokasi, berisi caci maki, dan bahkan misuh. Namun kali ini saya tidak akan membahas tentang hal tersebut, melainkan ini saya menemukan video. Ini bukan main-main saudaraku ya, ini bukan main-main, ini serius, ini Al-Quran. Anda boleh nggak percaya sama saya, tapi percaya sama Al-Quran ini. Ya Allah, nanti kalau capek tangannya boleh diganti-ganti ya Pak ya. Jadi mungkin saking mantepnya ini, sehingga butuh banyak orang yang memegangi Al-Quran. Ya Allah, maafkan saya kalau ini salah di matamu. Saya tidak punya pilihan lain ya Allah. Ya Allah, maafkan kalau ini salah di dalam pandanganmu. Saya sudah putus asa ya Allah. Ternyata betul apa yang dikatakan banyak orang, bahwa ceramahnya itu ngawur. Karena di sini sudah bisa kita lihat bahwa dia putus asa, padahal itu larangan agama. La tai'asu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tapi ini si Suginur ini mengakui putus asa. Ya Allah, maafkan kalau ini salah menurut penilaianmu. Terpaksa jalan ini aku ambil ya Allah. Ya Allah, kalau ini riya, kalau ini sensasi, kalau ini popularitas, kalau ini main-main, maaf. Terdengar tangis beberapa jamaah. Mungkin mereka juga merasa haru atau sedih ya ini. Maafkan saya ya Allah. Bersihkan semua hatiku dari unsur popularitas, sensasi atau main-main ya Allah. Ya Allah, aku hidup di Indonesia. Aku hidup di negara Indonesia. Dan di dalam pandangan mataku sekarang negara yang aku cintai dalam kondisi sakit yang tidak ada obatnya. Dalam kondisi makar yang teramat makar kepadamu ya Allah. Tidak ada solusi kecuali Engkau langsung yang nurunkan keadilanmu ya Allah. Di dalam pandanganku kami sebagai rakyat kecil selalu didolimi, difitnah, diadu domba, disakiti, dikhianati, dicurangi, dituduh-tuduh, makar, dibohongi, ditipu secara terang-terangan ya Allah. Ya Allah, di mataku sekarang ini pengendali republik ini semuanya adalah maling-maling, garong-garong, penjahat-penjahat besar ya Allah. Di dalam video tersebut terdapat beberapa orang yang berjenggot lebat, dan itu merupakan salah satu ciri khas dari kelompok Salafi Wahabi. Ya Allah, baru saja kami menyelesaikan hajat besar, pemilihan umum, pilpres, milih presiden. Ternyata semakin kesini semakin membingungkan ya Allah. Benar, ternyata kejadian ini setelah dilaksanakannya pilpres atau pilihan presiden, dan di sini kelihatannya jagonya si Pak Suginur ini kalah. Allah. Dan imanku mengatakan bahwa memang terjadi kecurangan yang tidak sederhana, terjadi kecurangan tidak kecil ya Allah, sistematis dan masif ya Allah, mulai dari KPU-nya sampai oknum polisinya, sampai oknum camatnya, sampai penjaga TPS-nya, semuanya curang ya Allah. Rabb,
Kalau penilaianku ini salah, mudah-mudahan kau laknat 21 turunanku ya Allah. Hal seperti ini seharusnya tidak patut untuk diucapkan, dan memang sebagai larangan ya, karena kita itu harusnya itu berdoa itu yang baik-baik, bukan berdoa yang jelek-jelek. Baik berdoa untuk diri sendiri maupun berdoa untuk orang lain. Anakku, istriku, cucuku, laknat hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Kalau memang aku salah di matamu. Tapi kalau memang ternyata rezim ini yang dolim, KPU-nya yang curang, KPU-nya yang bohong, polisinya yang bohong. Terlihat nada doanya itu penuh amarah atau emosi. Jadi kalau kita itu berdoa, itu kita memohon. Kalau yang namanya memohon, itu terserah yang mau memberi kita itu. Tapi kalau kita itu memohon dengan marah-marah, itu ibaratnya kita itu meminta dengan memaksa. Ya kayak gitu nanti yang mau memberi mungkin juga malas juga, karena kita sudah memaksa. Ya camatnya yang bohong, TPS yang bohong, ya penjilat munafik. Masih tampak penuh emosi dan amarah, dan kelihatannya juga sambil menangis. Yang bohong, siapapun ya Allah, Rob, laknat 7 turunannya ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Jadi di sini ada banyak sekali kekeliruan ya. Yang pertama itu dia tidak terima karena calon presiden yang dia jagokan itu kalah. Itu berarti kurang terima dengan takdir. Terus yang kedua itu memohon atau meminta kejelekan, yaitu biar diadab 7 turunan atau 21 turunan. Itu kan dah tidak boleh berdoa seperti itu. Terus yang ketiga, berdoanya itu dengan teriak-teriak, dengan marah-marah, dengan emosi. Jadi malah seolah-olah dia itu yang memerintah Tuhan. Jadi apa ya istilahnya, memaksa Tuhan. Hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Kecuali mereka bertaubat ya Allah. Hei KPU, tonton video ini. Hei KPU, tonton video ini. Hei rezim, tonton video ini. Hei yang mengaku ulama-ulama, tonton video ini. Hei kalian politikus, tonton video ini. Aminkan kalau berani. Kalau masalah mengaminkan, mungkin semua orang berani, dan mungkin mengaminkannya malah harusnya 1 kali menjadi 1000 kali, karena dari doanya seperti ini aja sudah meragukan. Jadi malah seperti orang kesetanan. Jadi kalau anak kecil itu minta dibelikan mainan terus tidak dituruti, kemudian marah-marah, ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, seperti itu. Kalau aku yang salah, rakyat yang salah, aku yang dilaknat 21 turunanku. Tapi kalau engkau yang salah dan engkau tidak taubat, engkau tidak minta maaf kepada Allah, kepada rakyat, tunggu istrimu, anakmu, cucumu, tunggu. Jadi ini berdoa sambil mengancam. Wah, ini sudah parah ini kalau kayak gini. Jadi tadi Tuhan dipaksa untuk mengabulkan permintaannya, kemudian ini berdoa memohon kejelekan sambil mengancam. Ya, mudah-mudahan hal seperti ini tidak terulang lagi, dan mudah-mudahan tidak ditiru oleh generasi muda. Harusnya generasi muda itu belajar agama itu yang betul, lewat jalur yang betul, mencari guru yang tepat, sehingga memahami agama tidak setengah-setengah. Kemudian dalam pelaksanaan keseharian, agama juga diutamakan, itu diterapkan untuk pribadi dan keluarga. Tidak malah sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, sibuk mengkafir-kafirkan orang lain, sibuk membid'ah-bid'ahkan orang lain, tapi lupa dengan bid'ah dan dosa sendiri. Sekian dari saya, banyak kurang dan salahnya mohon maaf dan terima kasih.